Ya, akhirnya emas meskipun sempat spike dengan cepat sampai teritori 2005, tapi yang terjadi di malam hari ternyata emas kembali terbenam, kembali ke tekan, dan guess what? Kita masih tetap dalam zona triangle di grafik keempat. Dan demikian pula dengan crude oil yang ternyata tidak mampu untuk naik di atas $76. Dan apalagi dengan pound sterling yang ternyata masih tertahan di level 1.25. So, hari ini kita akan coba intip terlebih dulu kira-kira prospek kedepannya akan seperti apa, tapi kami sampaikan bahwa kemungkinan potensinya kita belum akan mendapatkan agresivitas di market karena semua masih menantikan FOMC meeting besok malam. Ini dia, kita coba lihat terlebih dulu dari sisi teknikal, terutama untuk outlook US dollar. Ya, seperti yang terlihat di gambar layar Anda, bahwasanya potensi dari US dollar nampak sedang mengalami kenaikan. Lagi-lagi kita mulai beranjak naik dan sekarang mungkin 2 tahap lebih maju, teman-teman. Kalau Anda perhatikan, tempo hari kita berada di level ini, lalu kemudian kita perkirakan juga kemungkinan penurunan bisa saja rejection atau bisa saja tembus dari areal trendline hitam. Tapi apa yang terjadi? Yang kita dapatkan justru dia beranjak menjauh dan juga termasuk salah satunya adalah tembus dari level resistance 101.92. Itu artinya kita melangkah lebih lanjut sampai kurang lebih teritori 120.58. Sampai saat ini dia masih tertahan di 120.16. Nah, masalahnya adalah potensi ini kalau Anda lihat dan perhatikan ini sangat terbuka untuk mencapai level 120.58. Itulah sebabnya kenapa pagi ini kami masih merekomendasikan lakukan sell untuk beberapa produk termasuk mata uang dan juga emas. Ini dikarenakan potensi US dollar yang masih berpotensi mengalami kenaikan terlepas status safe haven gara-gara kepanikan terkait dengan risiko perbankan. Nah, kemudian kalau kita intip lebih lanjut di grafik daily-nya, maka yang kita dapatkan juga adalah candlestick yang ditutup dengan positif atau bullish. Ya, walaupun ya ini masih relatif lebih rendah daripada high sebelumnya yang juga ditutup dengan tail. Nah, tapi lagi-lagi proyeksinya masih tetap sideways, tapi juga potensi tetap mengalami kenaikan. Saya harapkan kita mungkin hari ini akan menemukan candlestick reversal supaya nantinya juga di sisi gold juga demikian yang sama. Tapi kalau tidak, minimal ada gejala bahwa dia akan tertahan di level resistance tertentu sehingga kemungkinan potensinya dari emas pun juga tertahan di level support tertentu. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik US Treasury yield-nya, daily justru juga ditutup dengan bullish, tapi kemudian ada potensi penurunan atau sedang mengalami penurunan lebih tepatnya. Nah, kalau perhatikan di sini, setelah bullish di tanggal 27 April, lalu dilanjutkan dengan bearish di tanggal 28 April. Nah, sementara yang terjadi kemarin di tanggal 1 Mei adalah long bullish, kemudian hari ini sedang mulai penurunan. Apakah kita akan melihat konsep yang sama atau repeat ya? Kalau kita lihat 27 bullish, 28 bearish yang juga lebih rendah daripada bullishnya, maka bisa saja hari ini pun kalau memang ternyata kemarin bullishnya cukup panjang, mungkin bukan mustahil bahwa kita akan melakukan penurunan yang lebih panjang dari candle bullish yang sempat terjadi kemarin. Ini artinya pengulangan yang sempat terjadi di tanggal 27-28 bisa saja terbuka untuk hari ini. Tapi hati-hati, kalau ternyata US Treasury mengalami kenaikan di atas 3,6%, ya ini saya rasa ini akan menjadikan gejala yang cukup fatal untuk beberapa produk termasuk emas untuk menghadapi FOMC. So, kita akan lihat dari sisi lain, yaitu di mana emas sampai saat ini bergerak turun dan dengan leluasa sekarang berada di 1979. So, Anda yang melakukan sell seperti rekomendasi kami tadi pagi, yaitu kurang lebih dari 1985, 1987, kelihatannya harusnya sudah mengalami atau membukukan profit TP pertama. Ya, TP pertama kita berada di 1979 dan sekarang level terendahnya 1979,50. Tapi kita lihat grafik H1 ini, teman-teman. Saya menandai kurang lebih teritori ini sebagai teritori critical, yang artinya potensinya mungkin dia akan diuji, tapi hati-hati, pengujian ini ada 2 kemungkinannya. Potensi pertama tentunya begitu dia menguji, masih memungkinkan juga untuk terjadinya pantulan ataupun rejection. Dan itu berarti kita harapkan data ekonomi nanti malam mungkin saja datanya relatif lebih lemah daripada ekspektasi. Dan itu berarti Anda bisa switch strateginya menjadi buy, tapi dengan catatan, pastikan bahwa levelnya adalah mendekati level 1969. Katakanlah mungkin 1972, 1974. Tapi kalaupun iya, maka stop loss-nya harusnya ditempatkan 3-5 poin di bawah 1969. Ya, itu terlepas dari apa yang akan terjadi nanti malam, karena kita juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terburuk, yaitu terkait dengan FOMC. Karena sampai saat ini cukup terbuka untuk kenaikan
mungkin malah ditunda ya, diakibatkan dengan beberapa data ekonomi termasuk tadi malam data ISM Manufacturing PMI dari Amerika yang dirilis lebih tinggi daripada ekspektasi. Nah, kemudian hati-hati yang berikutnya adalah kalau misalkan ternyata 1969 ini tembus, kira-kira targetnya sampai mana? Nah, itu berarti kita akan lihat dari grafik H4-nya, karena grafik H4 lagi-lagi saya ingatkan kita berada di dalam fase bearish, teman-teman. Kenapa? Karena potensi dari apa yang terjadi sejak dia mencapai 2048 sampai saat ini dia masih mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat dia masih tetap dalam zona triangle. Dan triangle-nya, guess what? Ternyata apapun yang terjadi kemarin begitu spike sampai 2005, ternyata dia tidak menunjukkan bahwa dia break area resisten. Dan itu sebabnya kita masih tetap dalam jalur triangle dan diperkirakan inilah momentum kemungkinan kita akan mendapatkan penembusan. Sampai saat ini sekarang sudah menguji area support 197678. Ya, mudah-mudahan berikutnya adalah break, karena kalau kita lihat di sini dia sudah sangat dekat. Beberapa kali di reject, lalu kemudian kembali juga gagal tembus resisten, maka bukan peluangnya sangat besar untuk mulai penembusan untuk kali ini. Nah, begitu dia melorot di bawah 1969, itulah sinyal yang paling pas, yang paling kuat, supaya akhirnya kita akan menemukan level support berikutnya. Dan saya perkirakan mungkin 1950-an, mungkin 1950, 1952, atau mungkin yang terdekat adalah 1955. Itu pun dengan catatan, kalau 1969-nya ditembus. Kalau tidak, bahaya. Maka kemungkinan bisa saja setelah break lalu kemudian dia rebound ataupun mantul seperti itu, seperti apa yang digambarkan di grafik H1 tadi. Tapi kasusnya kalau memang ternyata dia mengalami break, maka yang kita harapkan adalah penurunan sampai 1950 atau yang terbaik atau yang mungkin saja yang paling panjang adalah 1934. Kenapa? Karena kalau kita ambil target dari pola triangle tersebut, maka target utamanya adalah sampai 1934. Tapi zona triangle secara teknis biasanya tidak selalu mencapai target utama. Jadi kita perkirakan mungkin yang terbaik adalah 1945-1950-an. Itu pun dengan catatan kalau data nanti malam ternyata mengejutkan sangat kuat. Nah, nantinya kalaupun Anda ingin lakukan buy, saya lebih prefer stronger demand mungkin ada di 1934. Tapi kalaupun tidak, misalkan dia hanya mencapai teritori 1945, saya rasa masih oke, karena ini masih bisa untuk mulai kenaikan. Tapi poin utamanya adalah kita masih tetap harus wait and see sampai FOMC besok malam. Yang terburuk, skenario terburuknya adalah dia lanjutkan penurunan, karena misalkan data sangat mengejutkan, kemudian apalagi kalau misalkan katakanlah tidak terlampau kuat, maka hati-hati dengan zona 1885. Tapi saya rasa dengan zona wait and see, fasilitas itu kemungkinan belum akan tercipta, dan kita baru akan mendapatkannya di hari esok. Semuanya terkait dengan FOMC. Dan tentunya di grafik daily pun belum menunjukkan adanya reversal, walaupun sangat mengemaskan sekali karena posisinya adalah dari bagian ini adalah higher low, sementara di bagian RSI-nya adalah lower low. Ya, seharusnya kita sudah mendapatkan pola reversalnya karena itu adalah bullish divergence. Nah, lanjut ke sisi pound sterling yang ternyata kembali gagal untuk mengalami kenaikan. Seperti yang Anda lihat di sini, lagi-lagi dia ditutup dengan bearish candle. Dan apa yang terjadi? Ya, tepat sekali di zona resisten tangguh 1.2548, 1.2560-an yang ternyata juga tidak berkeming. Nah, satu hal teman-teman, kalau saya perkecil, Anda bisa lihat apa? Yang kita lihat adalah posisinya, lihat dari sisi harga. Harga yang terbaru, puncak ke puncaknya adalah higher high, sementara RSI yang terbaru adalah lower high. Artinya sangat wajar kemarin rejection, dan memang posisinya sangat wajar untuk mulai turun. Tapi lagi-lagi, ini yang harus Anda jadikan catatan utama. Beberapa hari terakhir, setiap mengalami penurunan selalu gagal kandas di 1.2380. So far 1.2466. Katakanlah mungkin dengan pola penurunan di tanggal 28 April, low-nya adalah 1.2445, maka saya lebih was-was ataupun waspada dengan 1.2440-an tersebut. Kalau sampai dia gagal turun di bawah area tersebut, hati-hati dia akan dibalikan naik. Dan itu berarti terbuka untuk peluangnya ditutup dengan candle, katakanlah mungkin hammer seperti tanggal 27 April. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti besoknya mungkin saja untuk gejala untuk kenaikan. Tapi lagi-lagi, data ekonomi sangat minim untuk pound sterling, jadi kita akan fokusnya adalah US dollar. Ya, sementara di grafik keempatnya, saya lebih expect dia turun dulu sampai 1.2410 ataupun 1.2400. Nah, pilihannya teman-teman. Kalau misalkan tadi pagi kita sudah sempat merekomendasikan lakukan sell, dan saya rasa itu sudah terjadi,
Ya so far mungkin teritorinya belum sampai 25-20 yang kita inginkan ya. Tapi 25-10, 25-11 saya rasa kalaupun ada tes lagi silakan lakukan sell. Jarak maksimumnya adalah 1.2400. Nah, ini dengan catatan teman-teman. Kalau ternyata garis merah ini ternyata memberikan efek defensif yang sangat terjal ataupun sangat kuat, maka Anda segera exit, tidak perlu menunggu sampai 1.2380-an atau TP kedua ya, tapi kita cukup mengasumsikan bahwa itu mungkin akan terjadi pantulan. Ya, walaupun pantulannya kita belum tahu apakah dia bisa sanggup lebih tinggi apa tidak, tapi so far kita anggap pantulan terbaik hanya sampai 1.2500 atau 2470-an. Itu dengan catatan dia tidak mampu tembus 1.2400. Tapi kalau tembus, nah inilah itu sebabnya kalau misalkan pun Anda lakukan buy, berarti tanda-tanda itu harus Anda antisipasi dengan stop loss di bawah 1.2400. Tapi kalau misalkan dia tembus ke 1.2400, ini yang sangat potensial. Level kurang lebih 1.2340-an itu akan menjadi tujuan utama dari pola penurunan berikutnya. Nah, terakhir kita lihat dari crude oil yang ternyata kalau kita lihat dari sisi H4 lagi-lagi gagal. 2 hari terakhir dia gagal untuk tembus 76.80, walaupun Anda bisa lihat di sini harga sudah sangat nempel, sudah sangat dekat dengan teritori resisten trendline yang kita bentuk dari minggu lalu. Dan termasuk juga tadi ya, dia sempat spike sampai kurang lebih 7609. Well, that should be good. Karena tadi rekomendasi kita adalah melakukan sell di kisaran tersebut ya, 7600, 7640-an. Ini masih oke, lalu kemudian dia diharapkan turun. Nah, permasalahannya adalah kalau ternyata berikutnya dia terjadi kegagalan tembus teritori support, ya kita katakan di area tersebut, itu berarti 7400. Hati-hati teman-teman, di sini kemungkinan kita akan dapatkan rebound sebagai potensial katakanlah mungkin double bottom. Tapi dengan catatan double bottom ada 2 resisten yang harus dihadapi, walaupun resisten utama adalah kendalanya di teritori neckline yang kita perkirakan itu berada di kisaran 76.80. So far selama dia tidak turun atau tidak naik di atas 76.80, berarti dia masih tetap ada potensi tertekan kembali. Ya, dikarenakan dia ada 2 trendline di sini. Trendline pertama adalah garis biru yang ini, lalu kemudian trendline kedua adalah neckline atau yang potential neckline. Maka kita antisipasi 75.30 adalah resisten pertama, lalu kemudian 76.70 adalah resisten kedua. Itu pun dengan catatan kalau Anda lakukan buy, Anda harus menggunakan stop loss ataupun set stop loss-nya di bawah 74. Tapi untuk hari ini, rekomendasi kami masih lakukan sell karena semua masih wait and see terkait dengan Fed besok. Nah, jadi hati-hati juga. Kenapa harus pasang stop loss kalau Anda lakukan buy? Karena kemungkinan potensinya begitu break atau tembus area 74, hati-hati dia tergelincir sampai level 71.65. Dan ini sangat terlihat jelas di grafik daily-nya. Kemarin kita sempat melihat ada potensi dari Morningstar, tapi kemudian gagal, hari Senin ditutup dengan hanging man. Jadi kita masih melihat ada potensi setidaknya menguji kembali teritori 74 ataupun bahkan 71. Dan hati-hati, level 71 menunjukkan adalah 61.8% dari grafik daily chart, yang mana kalau sampai dia tembus di bawah 61.8% itu berarti tanda-tanda reversal. Kepanikan apakah masih akan tetap ada apa tidak, semua akan bergantung kepada Fed besok malam. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus Anda antisipasi, yaitu level support secara kritikal di area emas ataupun di area pound sterling atau bahkan di area crude oil, karena ketiganya masih tetap statusnya wait and see, terutama untuk pound sterling yang kurang lebih kehilangan tenaga. Mereka masih mungkin menunggu sampai BOE minggu depan tanggal 11. Jadi untuk minggu ini semua akan teralihkan, fokusnya utamanya adalah terkait dengan US dollar karena keputusan dari Fed. Termasuk salah satunya yang paling utama adalah emas yang sangat sensitif terhadap kebijakan moneter dari Federal Reserve.